Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Jumat 7 Oktober 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya kami mengajak Anda mengikuti kilas berita utama berikut ini. DPRD Maluku dukung Kejaksaan ungkap kasus Bank Maluku. Unpati masih minim guru besar. Demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini, di samping sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Endang Kurniawati, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Saudara, DPRD Maluku memberikan dukungan penuh terhadap Kejaksaan untuk mengungkapkan kasus korupsi di Bank Maluku. Dukungan DPRD tersebut akan dipertegas dalam rekomendasi yang nantinya dikeluarkan Pansus Bank Maluku dalam bulan ini. Pansus Bank Maluku yang dibentuk DPRD kini terus bekerja untuk mengambil sikap terkait dengan kasus korupsi di Bank Maluku. Berbagai dokumen yang diperoleh dari Kejaksaan menjadi bahan bagi Pansus untuk merumuskan rekomendasi yang nantinya dikeluarkan terkait dengan kasus korupsi Bank Maluku. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Maluku Edwin Huwai. Menurut Huwai, Pansus bersama DPRD Maluku memberikan dukungan penuh bagi Kejaksaan untuk bisa mengungkap kasus korupsi berupa pembelian kantor Bank Maluku di Surabaya dan kasus repo. Kejaksaan juga diminta untuk tidak takut mengungkapkan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Dokumen-dokumen dari pihak Kejaksaan, hasil-hasil risalah rapat-rapat Pansus sudah dibagikan kepada seluruh fraksi. Kesepakatan kita tadi di fraksi-fraksi adalah diberikan kesempatan untuk fraksi memberikan pendapat dalam rapat di minggu berikut. Tidak terjalan ya Pak? Pasti harus jalan, pasti akan ada akhirnya. Sepintas kata-kata fraksi seperti apa? Saya tidak mau mendahului teman-teman fraksi. Silakan saja, karena kan ini bebas ya. Teman-teman kan sudah ikuti rapat-rapat Pansus dari awal. Ada sekian banyak dokumen yang hari ini sudah dibantu oleh pihak Kejaksaan Tinggi Maluku diberikan kepada Pansus, dan itu akan menjadi bahan dan materi bagi pihak fraksi masing-masing untuk memberikan pendapatnya. Kira-kira pendapat masing-masing fraksi terhadap kasus Bank Maluku ini seperti apa? Baik berkaitan dengan pengadaan kantor cabang di Surabaya maupun berkaitan dengan soal reverse repo saham. Ditambahkan Huwai, Pansus Bank Maluku akan menuntaskan tugasnya pada bulan ini. Pansus akan mengeluarkan rekomendasi sebagai bentuk sikap DPRD Maluku dalam mengungkapkan kasus korupsi di Bank Maluku. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara Rektor Universitas Patimura Profesor Dr. MJ Sapteno menyatakan Unpati akan mendorong para doktornya untuk berproses mendapatkan gelar guru besar. Menurut Rektor, jika dibandingkan dengan universitas lain, Unpati masih minim jumlah guru besar. Hari ini Universitas Patimura Ambon kembali menghasilkan 2 guru besar. 2 guru besar yang dikukuhkan oleh Rektor adalah Profesor Dr. Franz Thomas MPD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Profesor Dr. Insinyur Debbie Amelia Selano dari Fakultas Perikanan. Dengan dikukuhkannya 2 guru besar tersebut menambah daftar jumlah guru besar di Unpati sebanyak 47 orang. Namun jumlah guru besar ini masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan universitas besar lainnya di Indonesia. Hal ini diakui Rektor Unpati, Profesor Dr. MJ Sapteno pada rapat Senat Terbuka Unpati dalam rangka pengukuhan 2 guru besar Jumat pagi. Menurut Rektor, Unpati akan kalah bersaing dalam pengembangan ilmu maupun meningkatkan berbagai kerjasama di berbagai bidang jika minim jumlah guru besar. Rektor mendorong para dosen yang berkualifikasi doktor untuk berproses mendapatkan gelar guru besar. Jumlah guru besar menjadi salah satu parameter kredibilitas perguruan tinggi. Dengan adanya guru besar, iklim akademik dan penelitian akan semakin kuat. Waktu yang akan datang kita tetap
mendorong setiap dokter yang sudah ada itu untuk berproses dalam rangka mendapatkan gelar lulusan. Kita sementara umur 47, oleh karena itu yang sudah ada secepatnya didorong, karena tanpa itu universitas ini tidak akan mampu bersaing, baik dalam rangka pengembangan ilmu juga dalam rangka mendapatkan kerjasama dalam berbagai bidang. Dua guru besar yang dikukuhkan hari ini yakni Profesor Dr. Frans Thomas dalam bidang linguistik dan Profesor Dr. Insinyur Debbie Amelia Selano dalam bidang pengembangan sumber daya pesisir dan laut. Profesor Frans Thomas dalam pidato ilmiahnya mengangkat judul Formula Analisis Wacana Kritis dalam Praktek Sosio-Kultural. Menurutnya bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, namun sebagai cerminan budaya penuturnya. Sementara Profesor Dr. Debbie Amelia Selano mengangkat topik sumber daya pesisir dan laut. Amelia menyatakan untuk menjaga sumber daya alam dan kelangsungan hidup di Kota Ambon perlu dilakukan manajemen pengendalian dan penanggulangan yang baik. Melkilatus Saule, Sarles Polaman melaporkan. Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku menggelar peringatan Hari Habitat Dunia yang berlangsung pagi tadi. Peringatan itu sebagai ajakan untuk menjaga lingkungan yang lestari dan terhindar dari musibah tanah longsor. Sekretaris Ambon Age Latuheru berharap melalui aksi Hari Habitat Dunia yang mampu membawa Kota Ambon yang bersih dan indah. Peringatan Hari Habitat Dunia di Kota Ambon berlangsung dalam bentuk aksi Jumat Pagi Bersih Lingkungan yang dipusatkan di kawasan Islamic Center pagi tadi. Sekretaris Kota Ambon Age Latuheru mengatakan peringatan Hari Habitat Dunia di Kota Ambon sebagai ajakan untuk memberikan kepedulian terhadap warga Kota Ambon untuk tetap menjaga lingkungan yang lestari dan bebas dari musibah banjir dan tanah longsor. Latuheru menyatakan aksi Jumat Pagi Bersih Lingkungan merupakan program prioritas dari pemerintah Kota Ambon. Karenanya melalui peringatan Hari Habitat Dunia mampu membawa Kota Ambon yang bersih dan indah. Latuheru menegaskan menjaga lingkungan yang bersih merupakan hak setiap orang. Olehnya itu Latuheru mengajak warga Kota Ambon untuk tetap menjaga lingkungan dan pemukiman yang layak huni bagi masyarakat di Kota Ambon. Latuheru berharap melalui peringatan itu mampu membawa kesejahteraan bagi kelangsungan hidup warga Kota Ambon. Dengan pemerintah ini untuk terus menggerakkan terutama untuk bisa mencapai universal akses, ya, yang kita tahu persis bahwa lingkungan itu harus terpenuhi air bersih, tapi lingkungan itu harus tidak ada lagi ada kumuh, dan kemudian lingkungan itu harus terus dikembangkan ke depan. Penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Kasrul Selang mengatakan peringatan Hari Habitat Dunia merupakan agenda tetap. Hal itu untuk mengajak warga Kota Ambon ketat menjaga lingkungan dan pemukiman yang bersih. Menurut Selang, pemukiman yang bersih akan membawa kesejukan bagi setiap orang dalam menjalani kehidupan. Kegiatan hari ini, meskipun hanya sehari ini, kita mengharapkan aksi ini menunjukkan kepada stakeholder lain bahwa betapa pentingnya kita menjaga lingkungan perumahan kita, betapa pentingnya kita menjaga rumah kita, betapa pentingnya kita menjaga lingkungan kita. Karena rumah itu adalah sebagai pusat. Atau orang bisa bilang, orang tua bilang, rumahku adalah surgaku. Peringatan Hari Habitat Dunia itu diwarnai dengan lomba menggambar bagi siswa-siswi SD di Kota Ambon. Lomba menggambar sebagai upaya untuk mengenalkan lingkungan yang bersih bagi anak-anak. Fani Letahik melaporkan. Saudara, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Poli Kastanya Samlatu Konsina, bersama partai koalisi relawan dan simpatisan meresmikan rumah pantas baru Rabu malam. Rumah pantas yang diresmikan itu merupakan rumah bersama untuk bermusyawarah guna membangun Ambon yang lebih baik ke depan. Setelah meluncurkan program Pro Rakyat beberapa waktu lalu, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon,
Poli Kastanya Samlatukonsina kembali meresmikan Rumah Pantas. Peresmian Rumah Pantas yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani ini dihadiri oleh 9 partai koalisi relawan dan simpatisan pasangan Pantas. Ketua Pemenangan Pasangan Pantas Edwin Huwei mengatakan Rumah Pantas akan diresmikan ini merupakan rumah bersama untuk bermusyawarah. Selain itu, Rumah Pantas ini juga dibuka bagi siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi untuk bersama-sama membangun Ambon yang lebih baik ke depan. Hal itu sejalan dengan jargon Pantas bisa bikin labe. Jadi hari ini kami dari tim pemenangan pasangan Pak Poli dan Pak Sam melonsing apa yang kita sebut sebagai Rumah Pantas, rumah di mana kita akan bersama-sama dengan seluruh partai pengusung serta tim relawan, simpatisan dan para pendukung untuk kita mendiskusikan kerja-kerja pemenangan. Tapi yang paling penting daripada itu, di Rumah Pantas ini kita akan bersama-sama juga membantu Pak Sam dan Pak Poli untuk menyusun program-program yang pro rakyat. Kemarin pada tanggal 1 Oktober kami sudah luncurkan program pro rakyat. Tentu akan banyak lagi hal-hal yang harus diidentifikasi. Rumah ini juga harus menjadi tempat untuk masyarakat mengadu. Masyarakat menyampaikan aspirasinya, kira-kira ke depan kota ini harus dilakukan apa. Sementara itu, bakal calon wali kota Ambon, Poli Kastanya menyatakan Rumah Pantas ini sangat penting bagi kita semua. Dikatakan demikian karena Pantas ingin membangun kebersamaan dengan seluruh komponen masyarakat yang terwakili dalam 9 partai koalisi yang memberikan dukungan kepada pasangan Pantas. Kehadiran Rumah Pantas ini diharapkan bisa mempersatukan masyarakat kota Ambon dalam menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahun di mana pasangan Pantas akan meraih kesuksesan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon 15 Februari 2017 mendatang. Saya kira ini yang pertama kita bersyukur ya, karena memang pertolongan Tuhan kita boleh memiliki sebuah tempat untuk koalisi partai pendukung Pantas yang terdiri dari representasi 9 partai politik yang akan bersama-sama dengan kita, dan ini sekaligus merupakan bukti keberpihakan daripada aspirasi rakyat yang terwujud dari Dewan Perwakilan Daerah Kota Ambon. 70% telah ada bersama dengan kita, dan karena itu kita menganggap ini representasi yang cukup. Karena itu kita juga membutuhkan tempat yang cukup ya, tempat yang layak sehingga seluruh pendukung partai koalisi ini bisa bermusyawarah dengan baik, bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi yang baik terkait dengan perjuangan kita untuk merebut kemenangan di Pilkada 2017. Sekaligus kita mau bilang bahwa Rumah Pantas ini bukan hanya untuk partai koalisi, tapi untuk semua warga Kota Ambon yang ingin menyampaikan usul saran bagi mereka untuk menyempurnakan perjuangan kita ke depan, itu merupakan bagian bersama tempat mereka di sini. Jadi peresmian Rumah Pantas ini ditandai dengan pengguntingan pita dan peninjauan ruangan oleh pasangan Pantas yang turut didampingi oleh Ketua Pemenangan Pasangan Pantas serta relawan dan simpatisan Pantas. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Saudara Ketua Partai Nasional Demokrat Wilayah Maluku, Hamdani Laturua, mengajak seluruh fungsionaris dan kader partai untuk bekerja maksimal guna memenangkan pasangan Paparisa Baru, Risat Lohanavesi, Syarif Hadler. Kami segenap fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah dan Ajakan untuk mengawal pasangan Paparisa Baru itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Maluku Partai Nasional Demokrat saat partai itu menyatakan sikap mendukung Paparisa Baru dalam Pilkada Kota Ambon tahun 2017 mendatang. Genderang perang politik terus dikomandangkan Hamdani Laturua agar kader maupun fungsionaris partai tersebut termotivasi untuk bekerja maksimal guna memenangkan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Risat Lohanavesi, Syarif Hadler. Semua fungsionaris maupun kader partai, kata Hamdani Laturua, harus bekerja maksimal dan tidak boleh membelot. Seruan itu bukan hanya ditujukan kepada fungsionaris ataupun kader partai, tetapi dirinya pun bila bekerja tidak sesuai mandat Dewan Pimpinan Pusat, maka fungsionaris dan kader partai berfungsi untuk menegurnya. Bila semua bekerja sesuai dengan mandat yang diberikan Dewan Pimpinan Pusat, maka kemenangan Paparisa Baru yang diusung 3 partai politik pada pemilihan wali kota
dan Wakil Wali Kota Ambon periode 2017-2022 dipastikan akan terwujud. Laturua juga telah meminta anggota legislatif di Kota Ambon maupun Provinsi Maluku untuk bersama-sama mengawal amanat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat untuk memenangkan pasangan Risat Loana Pesi Sarip Hadler di Pilkot mendatang. Karena kemenangan hari ini merupakan masa depan bagi anak cucu di kota ini. Kemenangan itu adalah pintu masuk masa depan saudara kita, cucu kita, dan saudara-saudara yang lain. Jangan hari ini kita mau melihat apa yang kita peroleh dari kakak Ica dan kakak Sari. Ingat, berkat rezeki kesempatan jabatan itu tidak akan salah alamat kalau Tuhan menghendakinya. 3 partai politik yang mengusung pasangan Risat Loana Pesi Sarip Hadler dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dengan dukungan yang ada ini, Hamdani Laturua yakin pasangan Paparisa Baru Risat Loana Pesi Sarip Hadler akan memenangkan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 5 tahun mendatang. Otis Kotadini melaporkan. Saudara, menjelang konferensi wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama NU Maluku yang kelima, panitia dan pengurus menggelar berbagai kegiatan yang menyentuh masyarakat. Tahun ini Fatayat NU Maluku menyantuni anak yatim piatu yang diasuh Yayasan Ittaqullah Kebun Cengkeh Ambon. Di Yayasan Ittaqullah Kebun Cengkeh Ambon, panitia dan pengurus Fatayat Provinsi Maluku kembali hadir bersilaturahmi dengan anak-anak yatim di panti asuhan itu. Panitia dan pengurus Fatayat Provinsi Maluku yang dipimpin pengurus Caretaker Fatayat NU Maluku, Nyonya Habibah Pelu hadir dengan anak yatim piatu di Yayasan Ittaqullah. Mereka diterima Wakil Ketua Yayasan Ittaqullah, Nyonya Rahma Henaulu. Di panti asuhan Ittaqullah itu, panitia dan pengurus Fatayat Maluku memberikan santunan dan bingkisan kepada anak yatim piatu yang diasuh di yayasan tersebut. Bingkisan yang diberikan itu dalam rangka konferensi wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku yang akan digelar besok. Ketua Panitia Konferensi Fatayat NU Maluku, Ella Salampesi, mengatakan santunan yang diberikan panitia dan pengurus Caretaker Fatayat Maluku jangan dilihat dari besar jumlahnya, akan tetapi pemberian ini sebagai wujud rasa kepedulian kepada sesama. Ini bagian dari Prakomperwil Fatayat NU kelima, Caretaker periode 2016. Kita berharap santunan ini bermanfaat untuk para santri yang ada di Yayasan Ittaqullah, dan berharap semoga pada hari di mana Komperwil Fatayat kelima NU pada tanggal 8 dan 9 berjalan dengan lancar. Pengurus Caretaker Fatayat Provinsi Maluku, Nyonya Habibah Pelu, mengatakan misi besar Fatayat Maluku menjelang konferensi wilayah kelima meliputi kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan tersebut dinilai sangat bermanfaat karena merupakan bagian dari Nahdiyin Fatayat NU. Menurut Habibah Pelu, aksi sosial kepada masyarakat, terutama kepada anak yatim, merupakan hukum wajib dalam program Fatayat NU. Kita diberi kepercayaan oleh pengurus pusat untuk sebagai pengurus Caretaker yang insya Allah akan menyelenggarakan konferensi wilayah pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016, dan mudah-mudahan kegiatan kita ini dia bermanfaat dan barokah kepada anak-anak yatim piatu yang memang kepengurusan. Rahma Latukonsina dan Junedi Asril melaporkan. Saudara, DPD Lembaga Seni dan Kasidah Seram Bagian Timur akan menjadikan Kabupaten SBT sebagai seni budaya Islam di Maluku dan Indonesia. Ketua DPD Laski SBT Yulia Misa Latukonsina menyatakan Kabupaten SBT memiliki penyanyi potensi yang mampu membawa harum Maluku di tataran nasional. Pengembangan Seram Bagian Timur sebagai seni budaya Islam di Maluku dan Indonesia terus dilakukan oleh DPD Laski Seram Bagian Timur. Pengembangan itu dengan membangun sanggar-sanggar seni yang ada di sejumlah kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Ketua DPD Laski Yulia Misa Latukonsina mengakui SBT merupakan daerah yang potensial menghasilkan penyanyi-penyanyi berbakat untuk mengharumkan nama Maluku di tingkat nasional. Latukonsina menyatakan pergelaran seni dan kasidah Kabupaten Seram bagian timur merupakan wahana dalam mengembangkan bakat dan minat generasi muda di bidang vokalis. Latukonsina mengatakan pengembangan Seram bagian timur sebagai seni budaya Islam tidak terlepas dari penataan sarana dan prasarana musik Islam di kabupaten tersebut. Mulai dari pengembangan, kepengurusan, pembinaan baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan desa, pembentukan lembaga sanggar-sanggar seni, baik kasidah maupun nasid dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya pembentukan sanggar tersebut, budaya Islam yang sudah ada dan tumbuh di Kabupaten Seram bagian timur bersama-sama kita gali, kita kembangkan, kita jadikan syiar Islam dalam rangka menyukseskan program pemerintah daerah di Kabupaten Seram bagian timur melalui bahasa seni yang kita suarakan dalam Lomba Seni Kasidah Bintang Vokalis tahun 2016. Dewan Hakim Lomba Laski tingkat Seram bagian timur Dr. Syarifuddin mengakui Seram bagian timur akan menjadi kiblat penyanyi-penyanyi berbakat dan potensial. Hal itu dibuktikan dengan animo terbanyak dalam pergelaran Lomba Seni dan Kasidah di Maluku. Syarifuddin mengatakan peradaban budaya Islam Nusantara harus dilakukan di Seram bagian timur. Hal itu untuk mengembangkan industri musik Islam di Seram bagian timur. Cita-cita besar SBT sebagai kiblat peradaban Islam Nusantara itu bisa terwujud di Indonesia Timur, khususnya di SBT. Orang akan datang belajar ke SBT ketika sekolah, misalnya ada semacam sekolah seni budaya Islam Nusantara yang ada di SBT, dan itu saya kira bisa melahirkan industri-industri baru yang mungkin berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain atau mungkin dengan provinsi-provinsi lain. Itu mungkin yang saya lihat dari Seram bagian timur yang memiliki potensi besar untuk pengembangan seni Islam Nusantara yang unik dan memiliki potensi pengembangan industri musik di Indonesia khususnya berbasis Islam. Syarifuddin berharap melalui pergelaran seni dan kasidah dapat memberikan dorongan kepada pemerintah daerah Seram bagian timur untuk dapat mensukseskan kiblat pengembangan musik Islam di Maluku dan Indonesia. Fani Letahid melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, untuk mengantisipasi kebutuhan uang yang cukup tinggi dari masyarakat jelang perayaan Natal, Tahun Baru, dan Pilkada di wilayah Maluku, Bank Indonesia Perwakilan Maluku menyiapkan uang sebesar 1 triliun rupiah lebih. Tugas Bank Indonesia menyediakan uang dalam jumlah yang cukup dan layak edar di masyarakat. Pergerakan uang seringkali terjadi di sejumlah pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Ambon. Untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru serta Pilkada yang berlangsung di beberapa kabupaten kota di Maluku, Bank Indonesia telah menyiapkan uang yang cukup guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesiapan Bank Indonesia dalam mengantisipasi kebutuhan uang atau transaksi masyarakat. Untuk kesiapan Bank Indonesia dalam mengantisipasi kebutuhan uang atau transaksi masyarakat, Bank Indonesia Perwakilan Maluku menambah uang dari Depot Kas Bank Indonesia Makassar. Untuk Pilkada tahun 2017 ya, Februari nanti, dalam hal ini terkait dengan peredaran uang, Bank Indonesia juga sudah menyiapin uang dalam jumlah cukup ya. Kami bahkan minggu ini kami juga kedatangan uang dari Makassar ya. Jadi soal uang kita tidak ada masalah ya. Kita akan mampu mengcover menyediakan uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan kontestan para pemilu kada ini kita akan siap. Ya, kita siap. Wuryanto juga yakin tidak akan terjadi beredarnya uang palsu atau investasi bodong di Maluku, mengingat Bank Indonesia selalu gencar melakukan sosialisasi terkait antisipasi beredarnya uang palsu dengan memperkenalkan ciri-ciri antara uang asli dan uang palsu kepada masyarakat di 11 kabupaten kota di wilayah Maluku. Devi bin Umar, Edmond Tupan melaporkan.
Pasangan Berlianta Silalahi dan Fafja Rajawane berhasil terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris OSIS SMP Negeri 4 Ambon periode 2016-2017. Pasangan ini berhasil mengungguli dua lawannya dalam pemilihan yang dilaksanakan Rabu kemarin. Salam sejahtera bagi kita semua. Proses pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri 4 Ambon telah berlangsung sejak beberapa hari lalu. Proses tersebut diawali dengan pendaftaran, kemudian penyampaian visi dan misi dari 3 pasangan calon Ketua dan Sekretaris OSIS lembaga pendidikan itu. Hingga fase pendaftaran selesai, tercatat 3 pasangan calon Ketua OSIS dan Sekretaris yang terdaftar. Ketiga pasangan yang terdaftar itu masing-masing Janet Istia, Thea Risamena nomor urut 1, Berlianta Silalahi Fafja Rajawani nomor urut 2, dan Stephen Batceran Maharani Kailola di nomor urut 3. Sebelum pemilihan, ketiga pasangan calon Ketua OSIS dan Sekretaris OSIS itu telah menyampaikan visi misi mereka di hadapan teman-teman beberapa hari lalu. Pada intinya, ketiga pasangan itu akan berupaya dengan maksimal bersama Dewan Guru untuk berbuat yang terbaik bagi lembaga pendidikan itu. Puncaknya, Rabu kemarin dilakukan pemilihan untuk mendapatkan Ketua dan Sekretaris OSIS SMP Negeri 4 Ambon periode 2016-2017. Penyampaian visi misi dan pada hari ini kita ada di dalam pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS secara langsung. Jadi tahapannya itu kita rancang seperti pelaksanaan pilkada. Hal ini dimaksudkan supaya kita memberikan pembelajaran kepada para siswa supaya nanti pada waktunya mereka dapat menggunakan hak politik mereka sebagai pemilih pemula di dalam proses-proses politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa yang kita sudah lakukan itu persis yang dirancang oleh KPU. Pemilihan diikuti 991 siswa. Pemilihan berlangsung sejak pukul 9 pagi hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Seluruh siswa yang akan melakukan pencoblosan secara tertib menuju ke lokasi tempat pemungutan suara. Terdapat 3 TPS dalam pemilihan tersebut. Setelah berlangsung hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur, panitia pemilihan pun mulai melakukan penghitungan suara. Dari 951 siswa yang memilih, terdapat 940 kertas surat suara yang sah, sementara 11 surat suara lainnya dinyatakan tidak sah. Hasilnya, Berlianta Silalahi dan Fafja Rajawane meraih 632 suara, Stephen Batceran dan Maharani Kailola 196 suara, dan pasangan Janet Istia, Thea Risamena 123 suara. Dengan demikian, pasangan Berlianta Silalahi Fafja Rajawane berhasil keluar sebagai pemenang dalam pemilihan Ketua dan Sekretaris OSIS lembaga pendidikan itu. Otis Kota Dini melaporkan. Menjelang Dies Natalis ke-53, Fakultas Pertanian Universitas Patimura menggelar Profesional Goes to Campus Rabu pekan ini. Kegiatan ini melibatkan mantan alumni fakultas tersebut yang sudah berhasil di berbagai bidang pekerjaan. Profesional Goes to Campus yang dilaksanakan Fakultas Pertanian Universitas Patimura itu menghadirkan alumni fakultas tersebut, diantaranya anggota DPRD Maluku, Melkias Frans, dan Marla Mailua, pengusaha properti terkenal di Kalimantan. Kegiatan Profesional Goes to Campus itu juga dihadiri sejumlah siswa SMA yang ada di Kota Ambon. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Patimura, Profesor John Matinahoru mengatakan, jelang Dies Natalis, Fakultas Pertanian menggelar kegiatan dengan tajuk Goes to Campus. Hari ini merupakan hari kedua Goes to Campus dilaksanakan. Yang pertama pada pekan kemarin dengan melibatkan birokrat di pemerintah daerah Maluku, dan hari ini diisi oleh mantan alumni yang telah berhasil di berbagai bidang usaha termasuk politik. Dalam kegiatan ini akan dilakukan sharing antara alumni yang telah berhasil dengan para mahasiswa maupun dosen di fakultas tersebut. Mahasiswa saat ini, kata Matinahoru, harus bersyukur karena sarana dan prasarana penunjang perkuliahan sudah cukup memadai bila dibandingkan puluhan tahun lampau. Namun begitu, alumni fakultas ini bisa berhasil di berbagai bidang, padahal mereka kuliah dengan sarana yang minim. Bila yang minim saja bisa berhasil, maka yang cukup memadai ini harus lebih berhasil lagi.
Sementara para siswa yang hadir dalam acara tersebut ke depan bila ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dapat memilih Fakultas Pertanian di Universitas Patimura. Melkias Frans dalam sharing pengalamannya mengatakan tidak heran bila alumni Fakultas Pertanian mampu berhasil di mana-mana. Hal itu disebabkan karena di pertanian hampir semua dasar ilmu dipelajari. Melkias Frans juga mengajak siswa SMA di Kota Ambon maupun di Maluku untuk tidak ragu menentukan Fakultas Pertanian sebagai kelanjutan studi mereka. Apalagi di Fakultas Pertanian Unpati kini memiliki tenaga dosen yang cukup memadai. Sementara Marla Kailola adalah alumni Fakultas Pertanian Unpati yang berhasil di bidang properti di daerah Kalimantan. Selain dua alumni itu, fakultas ini juga memiliki alumni yang bekerja di bidang perbankan di daerah ini. Otis Kotadini melaporkan. Saudara, Pelabuhan Yosudarso Ambon akan ditata kembali agar tidak terlihat semrawut. Pasalnya selama ini aktivitas bongkar muat barang dan penumpang berada dalam satu lokasi. Kota Ambon memiliki 3 pelabuhan yang aktivitasnya cukup padat. Ketiga pelabuhan itu masing-masing Pelabuhan Yosudarso Ambon, Pelabuhan Slamet Riyadi, dan Pelabuhan Siwa Besi. Pelabuhan Yosudarso merupakan pelabuhan besar di Kota Ambon. Selama ini pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan utama bongkar muat barang, serta embarkasi dan debarkasi penumpang. Aktivitas saat kapal bersandar di pelabuhan ini terlihat semrawut, karena penumpang yang naik dan turun, serta bongkar muat barang dilakukan dalam satu area. Atas persoalan inilah PT Pelindo 4 Cabang Ambon akan melakukan transformasi atau penataan pelabuhan sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Transformasi pelabuhan ini akan dilakukan dengan cara membongkar bangunan-bangunan yang tidak lagi berfungsi untuk penambahan lahan. Kepala PT Pelindo 4 Cabang Ambon, Farid Padang, mengatakan bila pelabuhan ini tidak ditata dengan baik akan menghambat akses kelancaran distribusi barang. Pihaknya akan melakukan penghapusan terhadap gudang-gudang yang sudah tidak terpakai dengan cara mengeluarkan ganti rugi kepada para pemilik gudang tersebut. Sejumlah gudang yang akan dibongkar itu nantinya akan digunakan untuk menambah terminal peti kemas. Menjadi prioritas adalah salah satunya adalah bagaimana mengoptimalkan daerah wilayah darat yang ada di pelabuhan yang kita kenal dengan namanya hinterland untuk dapat bisa dioptimalkan sebesar-besarnya terkait dengan keterbatasan lahan yang berada dalam pelabuhan. Untuk itu ada beberapa gudang yang selama ini berada dalam pelabuhan seperti gudang bekang, gudang pengawas KPLP, kemudian tenaga kerja bongkar muat maupun musola akan kami relokasi dari area yang merupakan area padat terkait dengan bongkar muat peti kemas. Dimana hal itu akan memberikan efektivitas area atau lahan untuk dapat dilaksanakan bongkar muat peti kemas dengan lebih baik. Dampak daripada penataan pelabuhan Yosudarso Ambon ini adalah teraturnya zonasi seperti antar jemput penumpang akan diatur pada lokasi tersendiri. Demikian halnya dengan arus bongkar muat barang akan dilakukan pada lokasi tersendiri sehingga tidak saling mengganggu. Pengaturan zonasi penataan pelabuhan Yosudarso Ambon ini akan meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Pelabuhan Yosudarso juga rencananya akan ditingkatkan lagi menjadi pelabuhan ekspor. Hasil-hasil bumi maupun laut dari Maluku tidak lagi lewat Surabaya atau Jakarta, tetapi langsung dari pelabuhan Yosudarso Ambon. Pihak Pelindo juga akan membongkar beberapa area pabean atau tempat penimbunan barang sementara untuk dijadikan lahan ekspor. Bila pelabuhan Yosudarso Ambon bisa kembali difungsikan sebagai pelabuhan ekspor, maka sudah pasti akan menghasilkan pendapatan bagi Maluku. Lain daripada itu, rencananya Pelindo juga akan mendatangkan kapal Transshipment Temas pada Oktober mendatang. Dengan kapal tersebut, aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan akan lebih cepat. Waktu bongkar muat barang yang masih lama akan berdampak pada peningkatan harga barang di pasaran. Fani Litahid melaporkan. Saudara, traffic light atau lampu lalu lintas di hampir setiap perempatan di Kota Ambon tidak berfungsi secara maksimal.
Hal ini mengakibatkan arus lalu lintas berjalan semrawut. Sudah lebih dari 2 bulan ini, traffic light atau lampu lalu lintas di beberapa perempatan di Kota Ambon dalam kondisi tidak berfungsi secara maksimal. Di perempatan Masjid Al-Fatah Ambon misalnya, warna merah menyala namun warna kuning dan hijau tidak berfungsi. Kondisi yang sama juga terjadi pada jalur yang berbeda di perempatan tersebut. Sebagian besar lampu pengatur arus lalu lintas pada perempatan ataupun persimpangan jalan di Kota Ambon tidak berfungsi. Hal ini mengakibatkan kondisi arus lalu lintas berjalan semrawut. Para pengendara bingung dan ragu melintasi jalur tersebut. Para pengendara saling serobot karena tidak ada petunjuk lampu lalu lintas yang jelas. Petugas kepolisian hanya tampak mengatur arus lalu lintas saat jam sibuk seperti pagi hari ataupun jam pulang kerja. Namun menjelang siang sampai malam, pengendara harus berhati-hati melintasi sejumlah perempatan jalan tersebut. Apalagi saat tengah malam, suasana senyap namun tidak sedikit pengendara memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Hal ini sangat rentan terhadap kecelakaan lalu lintas. Tidak berfungsinya traffic light di sejumlah perempatan di Kota Ambon ini bukan baru pertama kali terjadi. Kondisi serupa sudah berulang kali terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama. Tahun 2014 lalu, Satuan Kerja Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku pernah memperbaiki kerusakan traffic light di Kota Ambon, namun hanya bertahan beberapa waktu saja. Kerusakan pun kembali terjadi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Benny Haspers mengatakan, perbaikan traffic light itu bukan lagi tanggung jawab Dinas Perhubungan. Sejak tahun 2015 lalu, tanggung jawab mengenai traffic light diambil alih oleh Balai LLAJ dan ASDP Kementerian Perhubungan yang kantornya berada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pihak Dinas Perhubungan Maluku telah melakukan koordinasi dengan balai tersebut. Namun informasi yang diterima, mereka tidak memiliki dana untuk memperbaiki traffic light di Kota Ambon. Berikut wawancara kami dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Kita di Dinas Perhubungan beberapa waktu lalu memang pernah diperbaiki, itu lewat Satker LAJ yang ada di Maluku. Tetapi mulai dari tahun 2015-2016 ini ada perubahan struktur. Jadi sekarang itu Satkernya langsung ditangani oleh staf dari Kementerian Perhubungan Darat, sedangkan balainya ada di Palu. Nah, kemarin pada saat kerusakan terjadi, kami sudah berkoordinasi dengan Satkernya, dan Satkernya jelaskan bahwa memang tidak ada dana dari Satkernya untuk memperbaikinya. Begitu juga kami sudah koordinasi dengan balai, tetapi balai sampaikan bahwa memang sampai sekarang mereka tidak punya dana untuk memperbaikinya. Banyak warga yang mengeluhkan tidak berfungsinya traffic light ini. Pasalnya bila tidak segera diperbaiki, sangat mengancam keselamatan pengguna jalan. Selain mengancam keselamatan pengendara, juga menyebabkan kesemrawutan arus lalu lintas.